Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 8, subtema 1, pembelajaran 5, kelas 6 dari halaman 40 sampai dengan 48. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas perbedaan musim yang merupakan salah satu akibat dari revolusi bumi. Perhatikan gambar di halaman 41. Ini merupakan gambar revolusi bumi. Dan hal tersebut mengakibatkan perbedaan musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Jika di bagian bumi utara mengalami musim dingin, maka di bagian bumi selatan akan mengalami musim panas. Mari kita lengkapi tabel di halaman 42. Pada tanggal 21 Juni hingga 23 September, belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Selanjutnya, pada tanggal 23 September hingga 22 Desember, bagian bumi utara mengalami musim gugur dan bagian bumi selatan mengalami musim semi. Tanggal 22 Desember hingga 21 Maret, bagian bumi utara mengalami musim dingin dan bagian selatan mengalami musim panas. Dan tanggal 21 Maret hingga 21 Juni, bagian bumi utara mengalami musim semi dan bagian bumi selatan mengalami musim gugur. Selanjutnya, praktekkan revolusi bumi dengan menggunakan senter dan globe, kemudian berputar seperti pada gambar. Lakukan sesuai dengan langkah-langkahnya ya di halaman 43. Kemudian di nomor 7, saat berpindah dari satu titik ke tiga titik lainnya, jelaskan musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Penjelasannya adalah titik B1 merupakan tanggal 23 September, yaitu awal musim gugur di belahan bumi utara dan awal musim semi di belahan bumi selatan. Titik B2 atau tanggal 22 Desember merupakan awal musim dingin di belahan bumi utara dan awal musim panas di belahan bumi selatan. Titik B3 21 Maret awal musim semi di belahan bumi utara dan awal musim gugur di belahan bumi selatan. Sedangkan titik B4 21 Juni awal musim panas di belahan bumi utara dan awal musim dingin di belahan bumi selatan. Kemudian kita diminta untuk mengukur jaraknya dan mengisi tabel berikut. A ke B1 memiliki jarak yang sama dengan A ke B3. A ke B2 memiliki jarak yang sama dengan A ke B4. A ke B3 memiliki jarak yang sama dengan A ke B1. Dan A ke B4 memiliki jarak yang sama dengan A ke B2. Dari hasil pengukuran di atas, apa yang dapat kamu simpulkan tentang bentuk orbit bumi? Kesimpulan hasil pengukuran jarak adalah bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari atau yang disebut revolusi. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 kali putaran. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan selalu bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Selanjutnya, kita diminta untuk belajar menjadi reporter. Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Kita diminta untuk menemukan 5 informasi penting mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Di sini pakai S contohkan fakta 1, bumi mengelilingi matahari pada orbitnya membutuhkan waktu selama 365 seperempat hari atau 1 tahun. Fakta kedua, akibat peredaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi adalah adanya perbedaan lama siang dan malam. Fakta 3, akibat revolusi bumi adalah adanya perubahan rasi bintang. Fakta 4, akibat revolusi bumi adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Dan fakta kelima, akibat revolusi bumi adalah adanya perubahan musim. Nah, dari fakta yang kita temukan, kemudian kita diminta untuk membuat menjadi naskah berita. Di sini pakai S contohkan, revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi dalam 1 kali revolusi adalah 365 seperempat hari. Dampak dari revolusi bumi antara lain, terjadinya perbedaan lama siang dan malam, terjadinya perubahan rasi bintang, terjadinya gerak semu tahunan matahari, adanya perubahan musim, dan ditetapkannya kalender Masehi. Kalian silahkan sesuaikan dengan informasi yang kalian peroleh ya. Terakhir, kalian diminta untuk menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta. Kalian nyanyikan sesuai nadanya ya. Nah, cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.